Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Mauna Haris dari kelas TI 1A. Ingin menjelaskan sedikit tentang lab activity 4, 5, dan 6. Yang pertama kita masuk pada konsep array. Non-array variable memiliki limitasi dalam penyimpanan data, yaitu hanya dapat menyimpan sebuah nilai. Misalkan Anda ingin mendesain sebuah program komputer yang menyimpan nama-nama pegawai sebanyak 50 orang. Bayangkan, Anda harus mendeklarasikan 50 variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nama-nama tersebut, dan kemudian menginputkan namanya. Seperti yang Anda lihat pada slide sebelumnya, non-array variable tidak efisien untuk menyimpan dan memproses sekumpulan list atau data. Setiap variabel tersebut dideklarasikan dan diproses satu persatu sehingga akan merepotkan jika jumlah data yang akan diolah berjumlah banyak. Untungnya, hampir seluruh bahasa pemrograman memungkinkan kita untuk membuat variabel array. Variabel array adalah variabel spesial yang memungkinkan kita untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama di dalam memori komputer. Pada saat mendeklarasikan variabel array, kita harus menyertakan ukuran, panjang dari variabel array tersebut. Umumnya diapit dengan menggunakan kurung siku atau square bracket. Panjang atau lebar ukuran tersebut berupa nilai integer atau positif dan dapat dideklarasikan dengan menggunakan variabel konstanta. Selanjutnya, elemen dan indeks subscript array. Lokasi penyimpanan dalam array disebut dengan elemen. Dalam memori komputer, elemen biasanya disimpan dalam lokasi yang berurutan. Setiap elemen memiliki nomor unik yang disebut dengan indeks atau subscripts yang berguna untuk mengidentifikasikan setiap elemen. Umumnya, pada bahasa pemrograman, elemen pertama array memiliki indeks 0, kemudian kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Kemudian, memberi nilai pada elemen array. Untuk memberikan nilai spesifik atau individual elemen pada array, kita perlu untuk menyertakan indeksnya. Sebagai contoh, misal array number adalah array dengan tipe integer, pseudocode di samping akan memberikan nilai assign untuk setiap elemen dari keseluruhan 5 elemen. Pseudocode tersebut memberikan nilai 20 pada elemen 0, nilai 30 pada elemen 1, dan seterusnya. Input dan output nilai elemen array. Seperti variabel, kita dapat menginputkan sebuah nilai dari keyboard dan menyimpannya ke dalam elemen array. Kita juga dapat menampilkan output isi dari suatu elemen dari array tersebut. Berikutnya, menggunakan perulangan untuk memberi nilai, menginput nilai, atau mengakses elemen array. Karena indeks array memiliki pola, maka kita dapat menggunakan perulangan untuk memberikan atau menginput mengakses nilai pada elemen array. Persoalan array satu dimensi. Pertama, persoalan indeks genap. Diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu. Panjangnya diinputkan oleh user. Inputkan nilai setiap elemen array dan ditampilkan nilai array pada elemen yang berindeks genap. Sebagai contoh, saya memasukkan panjang arraynya 4, elemen pertamanya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Maka nilai elemen kedua adalah 2 dan nilai elemen keempat adalah 4. Yang selanjutnya masih sama seperti soal yang pertama, cuma ini mencari persoalan elemen genap. Langsung saja, untuk panjang array saya masukkan 5, kemudian elemen pertamanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka indeks yang memiliki nilai elemen yang genap, elemen kedua adalah 2, elemen keempat adalah 4. Nomor 3, persoalan lebih besar dari sebelumnya. Diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu, inputkan nilai array, panjang arraynya diinputkan oleh user, inputkan nilai setiap elemen array, temukan dan tampilkan nilai array yang lebih besar dari elemen sebelumnya. Sebagai contoh, panjang arraynya 5, saya masukkan nilai 1, 5, 2, 4, dan 3. Maka hasilnya adalah 5 dan 4. Selanjutnya, persoalan lebih besar dari elemen sebelah kanan dan kirinya, yang bertipe integer dengan panjang tertentu. Panjang arraynya diinputkan oleh user juga. Langsung saja, panjang arraynya 5, kemudian elemen pertama 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya adalah 0.
Persoalan kelima, persoalan elemen terbesar yang diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu. Panjang arraynya juga diinputkan oleh user. Sebagai contoh, saya memasukkan panjang arraynya 5, elemen pertamanya 2, 2, 0, min 10, dan 1. Soal ke-6, persoalan tukar dengan elemen sebelah kanan. Diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu, panjang yang diinputkan oleh user. Sebagai contoh, saya masukkan panjang array 5, kemudian elemen pertamanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya adalah 2, 1, 4, 3, dan 5. Soal nomor 7, persoalan tukar nilai terkecil dan terbesar. Diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu, panjang array diinputkan oleh user. Inputkan nilai setiap elemen array. Tukar elemen yang memiliki nilai terkecil dan terbesar. Nilai elemennya harus unik. Sebagai contoh, saya memasukkan panjang arraynya 5, kemudian elemen pertamanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasil yang ditampilkan adalah 5, 2, 3, 4, dan 1. Selanjutnya, persoalan terakhir, persoalan nomor 8, yaitu persoalan elemen unik. Diberikan sebuah array bertipe integer dengan panjang tertentu, panjangnya yang diinputkan oleh user. Sebagai contoh, saya memasukkan elemen arraynya 5, kemudian 1, 2, 2, 4, 4, dan 4. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi dapat menampung beberapa set data atau array yang disimpan di dalam array. Kita dapat analogikan array 2 dimensi seperti loker penyimpanan yang memiliki dimensi baris dan kolom. Setiap elemen pada array 2 dimensi memiliki indeks baris dan kolom. Array 2 dimensi berguna saat kita bekerja dengan beberapa set data. Sebagai contoh, misalkan Anda mendesain sebuah program komputer yang akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari 6 orang siswa dalam sebuah kelas, dan setiap siswa memiliki 5 nilai ujian. Salah satu caranya dapat dilakukan adalah dengan mendeklarasikan 6 variabel array yang digunakan untuk menyimpan nilai per siswa. Kemudian, setiap variabel tersebut memiliki 5 elemen yang digunakan untuk menyimpan nilai per ujian. Solusi tersebut tidak efisien karena pemrosesan setiap nilai siswa dapat dilakukan per variabel. Cara yang lebih tepat adalah menggunakan array 2 dimensi yang terdiri dari 6 baris dan 5 kolom. Setiap baris menyimpan data siswa dan setiap kolom menandakan nilai per ujian. Selanjutnya ada pemrograman modular. Pertama, kita masuk ke konsep modularisasi. Programmer jarang menulis program sebagai satu rangkaian langkah panjang. Sebaliknya, mereka memecah masalah pemrograman menjadi unit yang lebih kecil dan menangani satu tugas pada satu waktu. Unit-unit yang lebih kecil ini adalah modul. Programmer juga menyebutnya sebagai subrutin, prosedur, fungsi, atau metode. Istilah tersebut dapat berbeda-beda pada setiap bahasa pemrograman, meskipun sebenarnya mengacu kepada hal yang sama, yaitu modul. Misalnya Visual Basic menggunakan istilah prosedur. C dan C++ menyebut modul dengan istilah fungsi, sedangkan C#, Java, dan bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya lebih cenderung menggunakan istilah metode. Bahasa pemrograman yang lebih tua seperti COBOL, RPG, dan BASIC menggunakan istilah subrutin. Berikutnya, keuntungan modularisasi. Setidaknya ada 3 alasan untuk melakukan modularisasi pada program komputer. Yang pertama, modularisasi menyediakan abstraksi. Selanjutnya, membantu beberapa programmer untuk mengerjakan suatu masalah. Dan yang terakhir, memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali pekerjaan dengan lebih mudah. Soal pertama, rata-rata nilai huruf, dan lulus atau gagal. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan 5 nilai tes berupa bilangan positif. Di sini program meminta untuk memasukkan 5 nilai. Sebagai contoh, ini adalah nilai yang lulus.
Dan ini adalah contoh jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak lulus. Selanjutnya, penjumlahan elemen array dengan rekursif modul. Di sini saya memasukkan panjang arraynya 5, kemudian elemen pertamanya 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya adalah 15. Dan soal terakhir, elemen terbesar dalam array integer. Buatlah sebuah algoritma untuk menentukan nilai terbesar dalam sebuah array integer dengan menggunakan rekursif modul. Di sini saya memasukkan panjang array 5, kemudian elemen pertama 2, 3, 4, 1, dan 5. Maka elemen terbesar adalah 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang ataupun kurang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.